4. Motivasi yang benar-benar memotivasi. You can if you think you can. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Penulis buku terlaris Berpikir Positif, Norman Vincent Peale. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Seperti biasa, saya akan membacakan buku kembali untuk teman-teman. Kali ini kita melanjutkan buku You Can If You Think You Can. Kita masuk ke bab 4, motivasi yang benar-benar memotivasi. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memecat orang itu. Geram seorang majikan yang marah. Ia baru saja berbicara tentang seorang wiraniaga di perusahaannya. Orang ini benar-benar terlalu lambat. Ia tidak menaruh perhatian, tidak peduli. Ia tak bergairah dan membosankan. Sebenarnya ia benar-benar pengantuk. Saya merespon dengan suatu gagasan yang akan berhasil. Daripada memecatnya dari perusahaan Anda, mengapa Anda tidak mendorongnya agar lebih bergairah dalam bekerja? Apa maksud Anda? Ia menuntut. Menyalakan api di dalam dirinya, membuatnya bergairah akan pekerjaannya, memberinya motivasi semacam sikap maju terus yang real. Saya menjelaskan. Ternyata saran ini bagus sekali dan teman saya sekarang menceritakan dengan kagum tentang wiraniaganya yang semula tidak bersemangat tersebut. Orang ini benar-benar berubah. Ia benar-benar bola api yang luar biasa. Saya benar-benar tidak dapat percaya. Saya sama sekali tidak percaya bahwa ia memilikinya di dalam dirinya. Nah, kenyataan yang sederhana ini menunjukkan bahwa Anda tidak pernah tahu apa yang seseorang miliki di dalam dirinya sebelum Anda menerapkan motivasi yang dinamis dan kreatif pada dirinya. Semua manusia dapat digerakkan. Sebenarnya, semua orang dapat dibuka untuk melaksanakan kerja yang lebih efektif jika kombinasi yang membuka lebar pintunya ditemukan untuk membiarkan kepribadian yang sebenarnya muncul. Metode pembangkitan api batin yang disebutkan di atas, walaupun keras, terbukti bagus secara psikologis. Majikan tersebut memanggil wiraniaganya ke kantornya. Duduklah Jim, katanya. Saya ingin mempelajari dirimu. Nah, saya harap engkau dapat menerimanya, karena saya akan berterus terang padamu. Saya tidak suka mengatakannya, tetapi engkau adalah wiraniaga terburuk yang saya pernah kenal. Engkau malas, tidak punya ambisi, tidak punya energi, tidak punya imajinasi. Engkau benar-benar tidak peduli. Engkau sama sekali tidak mempunyai minat. Engkau mengharapkan saya menyerahkan rekening pengambilan di muka dan engkau hampir tidak membawa cukup pesanan untuk menutupnya. Namun, kenyataan yang sesungguhnya, alasan yang sebenarnya engkau tidak pantas mendapatkan rasa hormat adalah karena engkau mempunyai bakat seorang wiraniaga hebat. Engkau dapat melakukannya, engkau mempunyai apa yang diperlukan, tetapi engkau tidak memanfaatkan kemampuanmu. Saya kira engkau tidak terlalu berguna untuk apapun. Wajah wiraniaga tersebut memerah karena marah. Matanya menyala. Ia bangkit berdiri meninju meja bosnya dengan keras. Persetan, ia membentak. Anda tidak boleh berbicara seperti itu kepada saya. Anda benar-benar tidak mengenal saya sama sekali. Ia melangkah menuju pintu. Ambil pekerjaan itu, persetan dengannya. Majikan yang terkejut tersebut melompat berdiri, merenggut lengan anak muda tersebut dan merangkulnya. Wah, hebat sekali, benar-benar hebat. Engkau mempunyainya, engkau mempunyainya. Itulah laki-laki dalam tubuh Anda yang besar dan kuat. Saya selalu mengetahui engkau dapat menjadi orang hebat jika engkau termotivasi. Teruslah seperti ini, dirimu yang baru saja engkau perlihatkan, dan mari kita terus maju. Tentu saja itu belum merupakan keseluruhan cerita. Majikan tersebut mulai memberi Jim buku-buku pertolongan diri yang mendatangkan ilham. Ia mengirimnya ke rapat-rapat penjualan, membawanya ke rapat industri tahunan di mana ia dihadapkan pada produsen-produsen terbaik dalam bisnis. Ia membawa anak muda yang penuh minat ini ke gereja yang mempunyai seorang pendeta berdedikasi yang dinamis dan siap membantu. Ini mengisi lebih banyak bahan bakar bagi api di dalam dirinya. Satu hal lagi yang menarik dan luar biasa dilakukan bos ini.
Ia menyuruh anak muda ini bergabung dengan klub golfnya dengan mengatakan kepadanya hal ini akan membuatnya berhubungan dengan orang-orang bisnis yang penting. Dan ia meminta anak muda ini membayar sendiri iuran keanggotaannya. Tentu saja, alasan sesungguhnya untuk tindakan ini adalah karena bos tersebut menginginkan wiraniaganya yang dahulu pengantuk ini untuk mendapatkan perasaan bersaing. Wiraniaga tersebut bukan pegolf yang ahli, tetapi bosnya merasa ia memiliki potensi dan mengusahakan supaya ia bermain dengan beberapa dari pegolf terbaik di klub tersebut. Perlihatkan kepada orang-orang itu, ia menuntut. Tertantang dan terpacu, anak muda tersebut menyelesaikan musim tersebut dengan posisi atas dalam daftar nama klub. Strategi tersebut berhasil. Ia memperoleh perasaan aktif dan bergairah dari semangat bersaing, dan perasaan itu akan mengaktifkan siapa saja ke dalam kehidupan yang baru. Ia mulai merasakan kualitas di dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah dibebaskan. Sebenarnya, kualitas yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Minat yang berkembang berubah menjadi kegairahan. Ia benar-benar berhasil dengan dirinya, dengan pekerjaannya, dengan orang banyak. Ia bergerak maju dengan kekuatan motivasi yang benar-benar memotivasi. Ia mendapatkan pesannya bahwa Anda pasti bisa kalau Anda pikir Anda bisa. Pengalaman seperti ini merangsang kepercayaan yang besar akan potensi manusia. Jangan pernah mencoret siapapun dari daftar. Selalu ada kemungkinan penuh harapan bahwa siapapun dapat didekati dan mungkin memiliki salah satu dari yang terbesar dari semua pengalaman manusia, yaitu mengenal dan menemukan dirinya. Dan lebih jauh, ia mungkin menjadi individu yang berubah. Pria baru, wanita baru, di mana segala hal yang lama berlalu, segalanya menjadi baru dan vital. Lanjut, jadilah orang yang mencurahkan segalanya, jangan menjadi orang yang suka menahan diri. Lanjut ke bukunya, tak seorang pun dalam keadaan apapun boleh menyerah, mengambil sikap menyerah sehubungan dengan kapasitasnya. Kualitas keberhasilan batin yang melekat dalam kepribadian seseorang selalu menunggu untuk terwujud di bawah dampak motivasi yang benar-benar memotivasi. Akan tetapi, mengapa ada orang yang tampaknya tidak pernah maju, walaupun kemampuan mereka tampak jelas? Mungkinkah mereka orang yang suka menahan diri dan bukan orang yang berjuang mencurahkan segalanya? Dengan kata lain, mereka tidak pernah memberikan diri mereka sepenuhnya, tetapi selalu menahan sebagian dari kapasitas mereka, seolah mereka takut melepaskan diri mereka dan sepenuh hati memberikan semua yang mereka miliki. Orang-orang yang benar-benar berhasil dalam hidup, dalam fase apapun dari keberadaan manusia, adalah orang yang antusias dan mencurahkan segalanya, bukan orang yang suka menahan diri. Saya sering bercerita tentang sebuah drama manusia yang menimbulkan ilham di mana seorang yang suka menahan diri menjadi benar-benar maju karena mendapat motivasi yang kuat. Motivasi ini mengambil bentuk keinginan yang tergugah untuk menjangkau tujuan yang besar. Tujuan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan akan mungkin dicapainya. Kejadiannya adalah seperti ini. Saya bertemu Charlie ketika saya memberikan ceramah dalam sebuah rapat bisnis di Chicago. Ketika saya kembali ke hotel, sesudah ceramah, telepon berbunyi dan suara seorang wanita dengan nada mendesak mengatakan, "Saya akan membawa suami saya menemui Anda. Tetapi, saya harus berangkat dalam beberapa menit lagi untuk mengejar pesawat." Saya protes. "Beberapa menit juga sudah cukup." Ia membalas dengan tegas. "Kami mendengar ceramah Anda." Saya segera mengajaknya untuk menemui Anda, dan ia langsung menutup teleponnya. Segera muncul seorang wanita kecil yang tampak penuh tekad, yang didampingi oleh seorang pria besar dan tegap, dengan senyum kecil malu-malu di wajahnya. "Saya Mabel," ujar wanita tersebut. "Ini suami saya Charlie, dan masalahnya adalah Charlie." "Ia tampak baik," saya mengomentari. "Memang," ujar wanita itu, "dan itulah kesulitannya. Ia terlalu baik.
tidak mempunyai kekuatan, tidak mau bangkit dan berjalan. Jadi berbicaralah dengannya. Ia memerintah, mereka pun duduk. "Apa kabar, Charlie?" saya menyapa. Saya rasa Mabel benar. Ia menjawab, "Mungkin saya memang memerlukan bantuan." Ia orang baik, istrinya mengemukakan. Ia pandai dan mempunyai kemampuan, akan tetapi ia tampaknya tidak dapat mengatur diri. Ia hidup di dalam dunia mimpi. Ia benar-benar tidak dapat maju. Saya sudah berusaha dan berusaha membuatnya termotivasi, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ketika saya mendengarkan ceramah Anda, saya pikir Anda mungkin dapat membereskannya. Saya menyukai Charlie dan saya juga menyukai Mabel. Sikapnya yang agresif dan seperti bos timbul karena ia mencintai suaminya. Mabel percaya kepada Charlie dan ingin agar Charlie berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya setuju bekerja bersama Charlie secara interval dan berusaha membantu. Dalam bulan-bulan berikutnya, kami mengadakan beberapa pembicaraan. Saya perhatikan ia sekali-sekali menyebutkan sesuatu yang ia pikirkan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Sebagai contoh, ia akan mengatakan, "Saya cenderung ingin melakukan itu," atau "Saya rasanya ingin mencoba ini." Ketika ditanya belakangan bagaimana hasil gagasannya yang terakhir, jawabannya selalu sama, "Oh, itu. Setelah saya pikir-pikir lagi, saya melepaskannya." Akan tetapi kemudian ia akan berseru, "Tetapi sekarang saya punya gagasan yang benar-benar hebat. Begini, saya condong berniat melaksanakan yang ini." Segera sesudah pengulangan pola ini menjadi jelas, saya menjadi sadar akan kesulitannya. Saya berkata, "Charlie, kesulitan Anda adalah Anda selalu berpikir setengah-setengah." Ia menatap, tampak benar-benar bingung. "Ya," saya mengulang, "itulah sebabnya Anda tidak pernah berhasil. Anda adalah orang yang berpikir setengah-setengah." "Saya tidak mengerti," jawab Charlie bingung. Charlie orang yang berpikir setengah-setengah. Baiklah, saya akan jelaskan. Tadi judulnya ya teman-teman, Charlie orang yang berpikir setengah-setengah. Baiklah, saya akan jelaskan. Anda lihat, banyak orang mempunyai masalah ini. Sebenarnya ini adalah masalah diri yang terbagi. Segera sesudah Anda memahami keterbagian kepribadian ini, maka Anda dapat melanjutkan untuk memperbaikinya. Dalam kasus Anda, sebagian dari kepribadian Anda adalah ramah dan mau berusaha. Bagian ini mempunyai ambisi, muncul dengan gagasan yang dinamis. Akan tetapi, sebagian lagi secara takut-takut menahan diri Anda dari tindakan mengambil inisiatif yang berani. Secara tidak sadar, Anda berharap membuat kekacauan dalam apa saja yang baru yang mungkin Anda jalankan. Anda tidak mempunyai kepercayaan diri, Anda takut mengambil risiko, dan untuk maju di dunia ini, Anda harus mengambil risiko. Jadi, Anda tidak pernah pergi lebih jauh dari sekadar cenderung berkeinginan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, Anda tidak melaksanakannya. Bagian diri Anda yang menghasilkan gagasan kreatif. Charlie, saya melanjutkan, adalah diri Anda yang sebenarnya. Diri Anda yang kuat. Bagian yang mencegah Anda bertindak adalah diri Anda yang bersifat mengalah. Dan di dalam konflik batin seperti ini, diri yang bersifat mengalah cenderung merasionalisasikan kegagalan dan menemukan alasan yang tepat untuk tidak melaksanakan gagasan Anda. Waktunya belum tepat. Anda membujuk diri sendiri, atau mungkin akan ada kesalahan di dalam gagasan tersebut, atau sesuatu dan seterusnya. Tetapi alasan yang sebenarnya adalah motivasi Anda benar-benar tidak termotivasi. Nah, saya melanjutkan. Obat untuk kesulitan Anda sebagaimana saya melihatnya adalah menghapus sikap berpikir setengah-setengah dan mulai bertindak dengan seluruh pikiran Anda berdasarkan gagasan yang Anda peroleh. Sambil mengingatkannya akan satu proyek menarik yang telah ia bicarakan sekali-sekali, saya mengatakan, selama ini Anda menghalangi diri Anda dengan sikap setengah-setengah itu.
Baiklah, coba proyek itu dan kerjakan sekarang. Pasti untuk itu dibutuhkan keberanian dan keyakinan. Tetapi siapa yang berani dan ia menang? Tetapi siapa yang berani dia menang. Lepaskan genggaman keraguan tanpa akhir ini sekarang. Dan maksud saya saat ini juga, segera. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda akan menjadi Anda akan menjadi orang kelas 2 seumur hidup. Namun, Anda tidak perlu menjadi orang kelas 2. Berhentilah menjadi orang semacam itu. Minta Tuhan menolong Anda mengatur diri dan maju terus. Setelah diingatkan dan didorong, Charlie pun memberanikan diri dan segalanya ternyata berjalan jauh lebih baik dibandingkan yang pernah ia bayangkan dapat ia lakukan. Itu adalah titik yang menentukan dalam karirnya. Ia segera bertindak dengan gagasan kreatif lain. Tidak lama, keraguan Charlie segera menjadi masa lalu. Sekarang ia adalah orang yang termotivasi dan berhasil. Kehidupannya yang tanpa tujuan sudah berubah karena prinsip yang dinamis, yaitu Anda pasti bisa kalau Anda pikir Anda bisa. Tidak ada manusia yang lebih menderita, tulis psikolog William James, daripada orang yang tidak mempunyai kebiasaan selain kebiasaan ragu. Jadi, janganlah menjadi orang yang berpikiran setengah-setengah. Laksanakan gagasan kreatif Anda dengan segenap pikiran Anda. Kerjakan dengan seluruh kemampuan dan saksikan segalanya benar-benar berhasil. Suatu pengalaman motivasional yang kuat, pengalaman yang benar-benar menjangkau Anda jauh ke dalam, pengalaman dengan kekuatan untuk menggetarkan dan mengantar ke pusat batin mekanisme reaksi kepribadian Anda, dapat memiliki efek yang paling menentukan dan langgeng pada masa depan Anda. Karena alasan ini, orang harus terus siaga terbuka bagi pengalaman yang mungkin memotivasi. Sesungguhnya adalah vital untuk terus-menerus membuka diri terhadap inspirasi dari jenis yang mengangkat semangat dan pikiran ke respons emosional dan intelektual tingkat atas. Untuk mencapai tujuan kreatif ini yang terpenting adalah membaca bahan yang bersifat optimistis seperti biografi orang-orang yang mengembangkan bakat mereka hingga efektivitas maksimum, yang memecahkan masalah dan yang karirnya memperlihatkan prinsip-prinsip pencapaian yang berhasil. Buku-buku yang memasukkan kekuatan ke dalam proses intelektual dan memungkinkan Anda bertumbuh dalam kemampuan berpikir. Benar-benar berpikir adalah amat penting. Berkenalanlah dengan orang-orang yang telah memperlihatkan keberhasilan. Berbicaralah dengan mereka. Dengarkan gagasan mereka dengan cermat. Pelajari metode dan pengalaman mereka. Jangan abaikan pengembangan kualitas spiritual, karena di dalam bidang inilah motivasi barangkali mendapat impulsnya yang paling mendalam. Sebagai contoh pribadi, saya ingat dengan baik bahwa pada masa-masa saya masih di perguruan tinggi, saya tidak mempunyai tujuan yang real atau sasaran yang definitif. Saya mempertimbangkan banyak garis aktivitas. Barangkali pertimbangan yang paling kuat adalah kerja dalam bidang persurat kabaran. Akan tetapi, ide ini tidak menarik saya dengan motivasi real apapun. Lalu pada suatu hari saya pergi sebagai delegasi ke suatu rapat besar di Memorial Hall di Columbus, Ohio, dari suatu organisasi pemuda yang dihormati secara luas yang disebut Student Volunteer. Ini adalah gerakan yang berorientasi spiritual dan terdiri atas beberapa tokoh muda perguruan tinggi yang amat berdedikasi dan antusias. Para pemimpin mahasiswa waktu itu terlibat. Sesungguhnya, gerakan ini telah menyapu kampus-kampus perguruan tinggi Amerika dengan impuls keagamaan yang kuat. Aula yang besar tersebut penuh sesuai kapasitasnya. Suasananya dipenuhi dengan perasaan emosional yang kuat. Ketika saya memasuki aula tersebut, saya berhenti sejenak karena terentang di atas panggung cukup tinggi untuk terlihat oleh khalayak yang besar terdapat sebuah spanduk yang berbunyi, "Penginjilan dunia dalam generasi ini."
Sesuatu mengenai keberanian sempurna dari slogan itu menyentuh pikiran saya dengan impuls yang kuat. Pada saat itu saya mengalami respons batin yang begitu memuaskan sehingga saya tahu apa yang harus saya kerjakan di dalam hidup ini. Apa yang jauh di dalam hati ingin saya kerjakan. Saya mempunyai tujuan yang terbentuk seketika, yaitu untuk melakukan semua yang dapat saya kerjakan melalui sarana apapun untuk membujuk orang-orang bahwa mereka memiliki di dalam diri mereka kekuatan fantastis dari Tuhan yang jika dibebaskan dapat dan akan mengubah mereka menjadi pribadi yang berarti. Kemudian, saya menggunakan semua sarana yang dapat saya manfaatkan. Buku, artikel, kolom surat kabar, televisi, radio, mimbar, podium, di hadapan khalayak yang besar dan secara empat mata, untuk meminta dengan sangat kepada orang-orang agar menjadi seperti apa yang sebenarnya dapat mereka capai. Dengan kata lain, untuk menjadi termotivasi oleh motivasi yang benar-benar memotivasi. Siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin mengerjakan sesuatu yang bernilai di dunia ini harus menjalani sendiri pengalaman yang benar-benar vital dan mendorongnya naik. Pengalaman yang mengubah dirinya dari seorang yang tidak berketentuan menjadi orang yang hidup bersemangat. Nah, Anda mungkin keberatan. Mengapa memaksakan hal ini kepada saya? Saya cuma orang biasa. Baiklah, dengarkan. Saya juga orang biasa. Selain itu, Anda mungkin melanjutkan. Saya cuma mempunyai pekerjaan yang biasa. Saya tidak melihat apapun di dalamnya untuk ditingkatkan. Nah, disinilah Anda perlu mengubah cara berpikir Anda mengenai diri Anda dan pekerjaan Anda. Majulah terus, tingkatkan pekerjaan Anda dan Anda akan meningkatkan diri dalam pekerjaan. Bersemangatlah dalam pekerjaan Anda dan Anda akan memasukkan api ke dalamnya dan pekerjaan Anda akan bertumbuh sementara Anda bertumbuh. Pekerjaan apapun mempunyai kegairahan di dalamnya jika Anda memiliki kegairahan di dalam diri Anda. Lanjut, motivasi setinggi puncak gunung. Saya berbicara dengan seorang wanita muda yang pekerjaannya adalah menjual buku tentang cara menolong diri sendiri melalui penjualan langsung. Wanita ini berkata, "Saya benar-benar bersemangat. Saya sungguh termotivasi. Saya menemukan apa yang dapat dilakukan oleh puncak gunung bagi Anda." "Apa maksud Anda, puncak gunung?" Ia menjawab, Disinilah saya di dalam bisnis menjual buku lewat pos, dan saya percaya akan buku-buku ini. Ada sesuatu yang dikatakan di sana dan saya ingin sekali buku-buku itu dibaca secara luas. Bos saya mengirim saya ke sebuah konferensi 1 minggu mengenai penjualan lewat pos. Anda tidak akan berharap seseorang untuk kembali dari suatu konferensi pemasaran lewat pos menjadi begitu terilhami secara penuh dan bersemangat seperti gadis ini. Akan tetapi, ini tidak begitu aneh jika Anda mempertimbangkan antusiasme mengagumkan di dalam beberapa kelompok bisnis. Gadis ini, dengan mengikuti konferensi tersebut, telah dibuat sadar akan kemungkinan luas dari penjualan lewat pos. Bagaimana Anda dapat melakukannya secara lebih efektif? Bagaimana Anda dapat menghubungi orang dan benar-benar berkomunikasi? Bagaimana Anda dapat memotivasi mereka? Sesungguhnya, bagaimana Anda dapat memotivasi mereka sesungguhnya? Bagaimana Anda dapat membuat keseluruhan proses penjualan menjadi kreatif? Saya kembali ke pekerjaan dengan gembira sekali, ujarnya. Lihat, dapat menjadi apakah kehidupan ini? Lihat, apa yang dapat saya hasilkan dari penjualan? Wajahnya bersinar, berbicara tentang api yang dinyalakan di dalam diri seseorang. Gadis ini benar-benar menyala. Puncak gunung, ia mengulangi. Anda tidak dapat hidup tanpa puncak gunung. Akan tetapi soalnya adalah Anda juga tidak dapat selalu berada di atas puncak gunung. Anda harus turun dan mengerjakan hal-hal yang menjemukan. Dan di bawah
sana di dalam rutinitas sehari-hari, mudah sekali untuk kehilangan pandangan tentang pengalaman tingkat atas. Jadi, ketika saya mulai merasa negatif dan bosan lagi, saya kembali di dalam pikiran saya ke motivasi puncak gunung yang memperlihatkan kepada saya siapa sebenarnya saya dan apa yang dapat benar-benar saya kerjakan. Anda wanita cerdas, saya berkata memuji. Sebelum Anda menyadari hal itu, Alkitab sudah mengatakannya di dalam salah satu pernyataan paling agung yang pernah dirumuskan. Dan saya mengutip, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya." Itulah puncak gunung. Akan tetapi, itu bukan akhirnya. Pernyataan ini turun sedikit. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bahkan ini belum berakhir, masih turun sedikit lagi. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alasan mengapa Anda dapat berjalan melewati kebosanan dunia ini dan tidak menjadi lelah adalah karena Anda berada di puncak gunung pengalaman yang memberikan motivasi. Itulah sebabnya seseorang harus mendapatkan peremajaan inspirasi kembali secara teratur. Api antusiasme tidak akan terbakar selamanya jika Anda tidak melemparkan kayu baru ke atasnya. Motivasi Anda akan kendur dan meninggalkan Anda kehabisan daya dorong kecuali jika Anda mempunyai program pembaruan yang pasti. Dan bagaimana itu dicapai? Seperti sudah saya katakan di muka, bacalah buku-buku yang mendatangkan ilham. Hadirilah pertemuan yang membangkitkan ilham. Berkenalanlah dengan pria dan wanita yang mengerjakan hal-hal yang mendatangkan semangat. Terutama, berlarilah sekuat mungkin menjauhi orang-orang yang sinis dan suka mengeluh, serta orang-orang yang negatif. Mereka tidak akan pergi kemana-mana, sementara Anda akan pergi. Ada saatnya ketika kata ajaib mungkin membawa motivasi. Anda tidak pernah mengetahui kapan kata itu akan datang. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk tetap membuka mata, telinga, dan terutama pikiran Anda. Karena kata ajaib itu mungkin dapat benar-benar mengubah diri Anda, dan dalam melakukan itu mengubah kehidupan Anda. Seperti Steve Carlton, misalnya. Carlton adalah pelempar bola top dalam Liga Nasional selama musim bisbol tahun 1972 dengan tim yang mendapat tempat terakhir, Phillies. 2 tahun sebelumnya, Carlton menjadi pelempar bola untuk St. Louis Cardinals dan biasanya kalah. Lalu datanglah kata ajaib motivasi itu. Ia menerima sepucuk surat dari seorang penggemar dan surat itu menghasilkan percikan api yang memberi semangat kepada seorang pelempar bola yang tadinya biasa-biasa saja. Surat itu begitu sederhana. Penggemar tersebut mengatakan kepada si pelempar bola bahwa ia sebenarnya mempunyai bakat, tetapi pasti tidak berpikir positif. Indah sekali, ujar Steve Carlton. Surat ini mengubah seluruh pandangan saya mengenai segala sesuatunya. Surat ini pasti telah benar-benar memotivasi pelempar bola yang tadinya lesu itu. Karena sesudah menerimanya, ia memenangkan 4 dari 5 pertandingannya yang terakhir dan melanjutkan untuk membuat rekor 29 pada musim berikutnya. Kalah, saya tidak pernah memikirkan kata itu sekarang, katanya. Tentu saja, bersama dengan cara berpikir positif. Apa yang membuat Carlton tetap menang selama musim itu adalah bola cepat yang merepotkan pemukul bola, bola lengkung yang memusingkan. Willie Stargell, baseman pertama untuk Pittsburgh Pirates, dengan kesal mengamati bahwa memukul lemparan bola Carlton sama seperti meminum kopi dengan garpu. Dan Carlton pasti mempertahankan langkahnya selama ia mempertahankan secara mendalam pola berpikirnya yang baru. Selama Carlton kalah, ia sebenarnya memiliki kualifikasi teknis sebagai pelempar bola juara.
Ia hanya belum memiliki motivasi yang benar-benar memotivasi. Akan tetapi, ketika tiba-tiba ia melihat dirinya yang sebenarnya, ia memulai keberhasilan spektakuler selama musim itu. Ketika Anda memperoleh motivasi yang benar-benar memotivasi, maka Anda pun akan mendapat kekuatan baru. Lanjut, kata ajaib yang memotivasi. Kata ajaib yang memotivasi adalah fenomena yang misterius dan amat kuat. Orang yang tetap membuka pikirannya terhadap kata ajaib ini tengah berada pada jalan menuju pengalaman hidup yang menakjubkan. Dan bagaimana Anda berusaha agar pikiran Anda tetap terbuka terhadapnya? Jawabannya adalah terus berpikir, terus berminat, terus berdoa, terus bermimpi. Bekal secara mental sepanjang waktu, sehingga kata ajaib tersebut mungkin suatu hari berbicara kepada batin Anda. Dan ketika ini terjadi, Anda ingin agar garis komunikasi Anda terbuka. Perhatikan kasus Mary B. Crow, seorang gadis kecil yang pekerjaannya sehari-hari adalah mencuci baju kerja yang amat kotor milik ayahnya. Ayah Mary adalah seorang pekerja tambang, dan pakaian kerjanya memang benar-benar kotor. Pada masa itu dan sebagai keluarga miskin, Mary hanya mempunyai sebuah bak dan papan cuci model kuno. Tidak ada mesin cuci pakaian modern dan alat pengering. Pekerjaan ini benar-benar berat. Suatu hari, sementara Mary sedang mengaduk-ngaduk pakaian kotor ini, hal yang luar biasa tersebut terjadi. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di dalam pikirannya. Tempat luar biasa di mana hal-hal yang mengejutkan terjadi. Kata ajaib tersebut diucapkan. Pikirannya yang tajam dan jiwanya yang percaya, yang peka terhadap dunia yang lebih tinggi, mendengar kata itu. Segera kata ini membentuk suatu gagasan, suatu citra penuh semangat berkilas. Sambil mencuci, sebuah gambar yang mempesona terbentuk di dalam benaknya, tajam dan jelas, perguruan tinggi. Dari mana kata ajaib itu datang? Itu pertanyaan yang menarik. Begitu saja dari udara, dari pikiran bawah sadar yang dalam. Dari Tuhan, siapa tahu, akan tetapi kata itu memang datang. Suatu gagasan yang tidak pernah ia miliki, tetapi sekarang di sanalah dia. Motivasi yang benar-benar memotivasi. Mary Crow melihat dirinya dalam topi dan gaun sarjana menuruni podium untuk menerima diplomanya. Gelar sarjana, akan tetapi betapa bodohnya. Tanpa uang, tanpa bantuan, tanpa pengaruh, tanpa peluang sama sekali. Tidak ada anggota keluarganya yang pernah bersekolah di perguruan tinggi. Itu sama sekali tak terbayangkan. Lupakan saja. Akan tetapi, ia tidak dapat melupakannya. Karena citra kreatif telah datang. Antusiasme sudah lahir dan bersamanya datang pula jenis motivasi yang membuat segalanya terjadi. Jadi, ia terus mencuci baju-baju kerja setiap hari dan sementara itu pergi ke sekolah lanjutan. Tibalah hari upacara penyerahan ijazah. Mary lulus dengan kehormatan. Pastor paroki memanggilnya ke kantornya dan mengeluarkan sepucuk amplop dari meja kerjanya. Amplop yang telah ia simpan di sana selama 4 tahun. Isi amplop tersebut adalah beasiswa untuk Saint Mary's of the Springs College. Pastor paroki tersebut selama ini menantikan seseorang yang pantas mendapatkan beasiswa yang amat didambakan ini. Citra tersebut bekerja, beasiswa untuk seorang gadis yang telah membayangkan, memimpikan, bekerja, dan melatih cara berpikir positif dan belajar dengan rajin, sambil mencuci baju-baju kerja yang memang sudah menjadi tugasnya. Dengan antusias, ia memasuki perguruan tinggi. Ia bekerja sebagai pelayan restoran, pembantu rumah tangga, tukang masak, apa saja untuk mendapatkan biaya. Ia lulus, kemudian mengambil kursus asuransi. Suatu hari, ia pergi ke sebuah kantor asuransi dan meminta pekerjaan sebagai agen. Akan tetapi, manajer di sana mendengus. Apa yang Anda tahu tentang asuransi jiwa? Atau tentang penjualan? Anda tidak mengenal siapapun. Selain itu dan ini adalah yang menentukan.
Anda seorang wanita? Jawabannya adalah tidak. Orang ini menolaknya berkali-kali ketika wanita tersebut terus meminta kesempatan. Akan tetapi, wanita ini duduk setiap hari di ruang tunggu kantor manajer hingga akhirnya dengan putus asa dan untuk menyingkirkannya, manajer tersebut membentak. Baiklah, ini buku tarif dan meja kerja, tetapi tanpa rekening pengambilan dan tanpa bantuan. Anda boleh mati kelaparan kalau mau. Wanita ini tidak menuntut, dan beberapa hari kemudian ia datang dengan penjualan polisnya yang pertama. 25 tahun sesudah diangkat dengan enggan, rekan-rekannya berkumpul pada acara makan malam untuk menghormatinya sebagai salah seorang produsen penjualan asuransi terkemuka di negara Amerika. Formula keberhasilannya, rumusnya adalah membayangkan, berdoa, memiliki iman, dan cara berpikir positif ditambah antusiasme dan motivasi yang penuh semangat. Secara bersama-sama, formula penuh kekuatan ini membuat hal luar biasa terjadi. Wanita ini memperlihatkan kekuatan motivasi yang besar, yang didukung oleh iman, yang mengaktifkan prestasi kerja puncak, mengatasi setiap kemungkinan kekalahan, dan membuat hal-hal besar terjadi. Karena bukan rencananya untuk menerima kekalahan, wanita ini pun menjadi pemenang. Lanjut. Cara berpikir yang berubah dapat mengubah kehidupan Anda. Anda dapat mengubah cara berpikir Anda dan dengan begitu mengubah kehidupan Anda. Mary Crow berkata, Anda dapat melakukan ini dengan sengaja memaksakan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda gagasan yang vital, citra yang positif, alih-alih yang negatif. Anda terus-menerus dalam keadaan berkembang. Dan Anda pun benar-benar berkembang menjadi apa yang Anda pikirkan. Filosofi ini tentu saja tidak berarti bahwa kehidupan Anda akan menjadi tanpa masalah. Maksudnya adalah Anda akan mampu menghadapi masalah apapun dengan penuh percaya diri bahwa Anda memiliki keberanian dan kekuatan dan pengetahuan untuk menghadapinya. Anda hanya perlu meminta dan percaya, bayangkan dan percaya, bekerja dan percaya. Nona Crow dan mitranya, Nona Gladys Bowen, adalah dua di antara para praktisi teknik ini yang paling berhasil. Teknik ini memberikan keberhasilan mencolok bagi wanita-wanita yang positif dan termotivasi ini. Dalam suratnya yang terbaru, Nona Crow lebih jauh mengembangkan proses tersebut. Berikut suratnya. Dr. Phil yang terhormat, mukjizat telah terjadi di dalam kehidupan kami dalam 10 tahun terakhir sebagai hasil dari praktik sehari-hari filosofi Anda bahwa percaya sama juga dengan melihat. Barangkali saya harus meninjau teknik kami. Pertama, kami membentuk suatu citra atau gagasan dari apa yang kami butuhkan atau inginkan. Berikutnya, kami menuangkannya di atas kertas, memasangnya di suatu tempat di mana kami akan melihatnya setiap hari. Lalu kami menyerahkannya kepada jiwa, yaitu kami mulai percaya atau bertindak seolah gagasan itu sudah tercapai. Kami juga berusaha menjadi bergairah mengenai keseluruhannya untuk menjaga agar semangat kami tetap tinggi. Sesudah mengerjakan semua hal ini, kami kemudian mulai bekerja sendiri, mengerjakan segalanya yang dapat kami pikirkan secara logis mengenai apa yang kami harus kerjakan untuk mencapai tujuan kami. Lanjut, kesehatan kami membaik dengan mantap setiap tahun sementara kami bertumbuh semakin tua. Dengan mempertimbangkan bahwa kami berdua telah melewati usia kepala 3. Kenyataan ini saja patut mendapat perhatian dari para ahli kesehatan. Kami membayangkan kesehatan sempurna setiap hari. Tulisan ini dibuat di atas sebuah papan tanda pada pintu lemari es. Kami juga antusias akan makanan alami dan kami mengaitkan kesehatan dan vitalitas kami dengan kenyataan bahwa kami menjaga secara ketat apa yang kami bolehkan memasuki mulut kami dan pikiran kami. Pada tahun 1957 ketika saya dilumpuhkan oleh
peradangan misterius pada otot tulang iga saya yang menyebabkan nyeri mengerikan setiap kali saya menggunakan lengan saya. Saya kebetulan melihat sebuah artikel yang Anda tulis, Dr. Pale, dalam majalah Look yang menawarkan satu salinan gratis dari Taub Conditioners. Saya praktis tidak mempunyai uang sama sekali waktu itu dan harapan saya sepenuhnya hampa. Saya tidak dapat bekerja. Ada beberapa orang yang selama ini bergantung kepada saya dan tak seorang pun kepada siapa saya merasa saya mempunyai hak untuk bergantung. Menulis surat untuk meminta artikel tersebut adalah salah satu hal terbaik yang pernah saya lakukan. Taub Conditioner tidak hanya menyelamatkan saya dari rumah sakit jiwa, pembayangan positif yang diajarkan di dalamnya malah berhasil menyembuhkan diri saya. Pemakaian pembayangan di dalam bisnis asuransi dan doa sehari-hari untuk setiap orang pada daftar calon kami dan juga mendoakan semua orang yang belum kami kenal, ditambah dengan keahlian yang diasah tajam dan selalu dijaga agar tetap mutakhir di dalam perencanaan perusahaan, telah membuat kami mencapai rekor yang agak mengagumkan. Dalam 12 tahun terakhir kami telah menegosiasikan lebih banyak polis untuk 100.000 US dollar atau lebih, termasuk satu-satunya polis 600.000, 700.000, dan 1 juta US dollar yang pernah dijual di keagenan kami. Dibandingkan yang dihasilkan oleh gabungan semua pria, dijadikan satu dalam keseluruhan 50 tahun sejarah keagenan kami. Tidak buruk untuk sepasang wanita tua yang bahkan tidak mempunyai sepatu tenis. 2 orang bekas pelatih sepak bola yang duduk dalam manajemen berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempekerjakan kami karena mereka yakin kami tidak akan pernah berhasil melewati 6 bulan pertama. Yang seorang lagi dari kami tentu saja adalah mitra bisnis saya, Gladys Bowen, seorang bekas guru. Saya merasa amat beruntung menemukan mitra bisnis yang juga terbiasa dengan kekuatan di dalam diri. Saya tidak akan pernah dapat mengekspresikan rasa terima kasih saya kepada Anda, karena dengan memperlihatkan kepada saya bagaimana mengubah pikiran saya, Anda telah menolong saya mengubah seluruh dunia tempat saya tinggal dan bergerak dan memiliki diri saya. Lanjut. Kisah Mary Crow membuktikan sekali lagi bahwa iman dan antusiasme merupakan motivasi kuat yang membuat segala sesuatunya terwujud. Dan tentu saja jika ini dapat terjadi pada satu orang, ini juga dapat terjadi pada orang lain. Ini dapat terjadi pada diri Anda. Dengarkan kata ajaib motivasi dan Anda akan mendengarnya. Dan kemudian, hanya langitlah batasannya. Lanjut. Ketika perjalanan menjadi sulit, kadang motivasi masuk dalam bentuk ketukan keras, pukulan keras. Anda menghadapi rintangan jalan dan beberapa pengalaman yang benar-benar sulit. Ini menyebabkan beberapa orang tunduk dan menyerah. Akan tetapi, bagi orang lain, kesulitan adalah insentif yang memotivasi mereka untuk berpikir lebih keras dan bekerja lebih keras. William A. Ward menyampaikannya dengan baik. Kemalangan menyebabkan sebagian orang pecah, sebagian lain memecahkan rekor. Barangkali itulah sebabnya Shakespeare yang bijaksana mengatakan kepada kita bahwa sweet are the uses of adversity. Sungguh manis buah dari kesulitan. Karena ia mengetahui ini merupakan kekuatan pemotivasi yang mengangkat orang kuat ke tingkat yang lebih tinggi. Saya pernah bertanya kepada J.C. Penney mengenai rahasia keberhasilannya. Tanpa ragu ia menjawab, kesulitan. Ia menambahkan, saya tidak akan pernah berhasil menjadi apapun seandainya saya tidak dipaksa untuk menjalaninya dengan cara yang sulit. Beberapa waktu yang lalu, sewaktu berjalan sepanjang Nathan Road di Kowloon, Hong Kong, saya melihat di sebuah jendela sosok seperti patung orang terkenal yang juga merupakan teman lama dan teman baik saya. Patung itu adalah replika Kolonel Harlan Sanders yang mendominasi restoran Kentucky Fried Chicken. Anda datang dari jauh, Kolonel, saya merenung.
Tidak hanya dalam jarak geografis, tetapi juga dari hari kegagalan di Corbin, Kentucky beberapa tahun yang lalu. Kisah motivasi yang benar-benar memotivasi. Orang gagal berusia 65 tahun menjadi terkenal di seluruh dunia dan orang Amerika terkasih dan terkemuka dalam usia 80 tahun. Ayahnya adalah seorang pekerja tambang pada masa ketika para pekerja tambang tidak memperoleh banyak uang. Ibunya bekerja di sebuah pabrik kemeja. Ada beberapa anak kecil dan Harlan ditugaskan untuk memasak bagi keluarga. Belakangan pekerjaan ini memberikan hasil berupa bisnis ayam goreng. Harlan selalu bekerja keras. Dia harus meninggalkan sekolah di kelas 6. Mengalami kemiskinan pada masa itu yang umum di pegunungan Kentucky dan di kantung-kantung kemiskinan teknis. Ia sangat miskin. Akhirnya ia membuat sebuah restoran kecil. Orang harus makan. Ia memberikan alasan. Ia melakukan pekerjaan yang amat berat selama beberapa tahun. Hasilnya bagus. Lalu jalan raya diubah rutenya dan ia kehilangan segalanya. Ia berusia 65 tahun waktu itu. Lanjut. Kolonel Sanders dan Kentucky Fried Chicken. Ketika Kolonel Sanders sedang duduk di serambi rumahnya di Corbin, Kentucky, suatu pagi, tukang pos datang menghampiri dan menyerahkan kepadanya cek jaminan sosialnya yang pertama. 65 tahun, bangkrut dan kalah. Ia memandang cek tersebut dan berkata, "Pemerintah saya akan memberi saya $150 sebulan agar saya dapat mempertahankan keberadaan saya. Pasti ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk diri saya sendiri dan orang lain." Motivasi bekerja pada dirinya. Ia mulai berpikir dan berpikir selalu memberikan hasil. Pikiran tentang resep istimewa milik ibunya untuk ayam goreng muncul di dalam benaknya. Ini adalah resep khusus yang ia anggap sebagai sesuatu yang istimewa. Ia memutuskan untuk mencoba menjual franchise untuk pemasaran formula ayam gorengnya. Sesudah ditolak oleh banyak restoran, ia menjual franchise-nya yang pertama di Salt Lake City. Resep ini sukses seketika. 10 tahun kemudian, pada usia 75 tahun, ia menjual haknya di perusahaan dan diangkat sebagai duta besar muhibah untuk organisasi yang baru. Bukan keberhasilan keuangan yang dicapai oleh Kolonel Sanders yang membuat kisah hidupnya penting. Pengalamannya terutama menekankan fakta bahwa tidak ada orang yang perlu kalah kecuali jika ia memang menginginkannya. Dan kisah hidupnya juga mengilustrasikan bahwa hidup penuh dengan kemungkinan jika orang menjadi termotivasi dan bekerja dan berpikir. Kemudian Anda mendapatkan bahwa Anda bisa kalau Anda pikir Anda bisa. Di Notre Dame, ketika Frank Leahy membangun tim sepak bolanya yang bagus sekali, saya melihat pada dinding ruang ganti pakaian sebuah tulisan yang mempesona. Tulisan tersebut terlihat oleh para pemain ketika mereka keluar menuju lapangan sepak bola. Bunyinya, ketika perjalanan menjadi sulit, biarkanlah kesulitan tersebut tetap berjalan. Simpan gagasan itu di dalam kesadaran dan kesulitan di dalam diri Anda benar-benar akan tetap berjalan dan teruslah berjalan jika keadaan menjadi sulit. Dan ketika segalanya menjadi sulit dan bahkan semakin sulit, ingatlah ini. Mungkin hanya merupakan situasi yang akan membuka peluang emas bagi Anda. Jadi teruslah berjalan. Motivasi itu yang benar-benar memotivasi. Mari kita meringkas sedikit dan menuliskan beberapa saran yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh motivasi bagi Anda. 1. Motivasi menyalakan api di dalam diri Anda, api yang membuat kekuatan batin berjalan terus. 2. Motivasi menyingkapkan bakat Anda. Apakah Anda benar-benar mengetahui potensi Anda sendiri? Carilah karena potensi itu ada di sana. Kemudian bebaskanlah. 3. Jangan menjadi orang yang suka menahan diri. Jadilah orang yang berjuang sepenuh tenaga. 4. Dan apapun yang Anda kerjakan, jangan pernah menjadi orang yang berpikir setengah-setengah. 5.
Ingat bahwa motivasi yang paling kuat adalah motivasi spiritual. Jadi buka diri Anda untuk hal-hal yang spiritual. 6. Tetaplah siaga terhadap kata pemotivasi yang ajaib yang dapat mengaktifkan kembali dan mengubah Anda dari orang yang biasa saja menjadi orang yang dinamis. 7. Bergaullah dengan orang yang memotivasi. 8. Olah gagasan pemotivasi. Gagasan yang berdenyut dengan kekuatan untuk maju. 9. Dalam kemalangan, tetaplah termotivasi karena acap kali yang terbaik muncul dari kesulitan. 10. Bayangkan tujuan Anda, simpan bayangan atau citra itu di dalam kesadaran. Simpan selalu bayangan itu di hadapan Anda dan tujuan Anda akan terwujud. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari buku You Can If You Think You Can. Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Penulis buku terlaris Berpikir Positif, Norman Vincent Peale. Nanti kita akan kembali bertemu lagi di bab 5. Tetaplah percaya kepada diri sendiri, miliki keyakinan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan terima kasih teman-teman yang bersedia membantu saya dengan channel ini untuk tetap bertumbuh dengan melakukan like, comment, dan subscribe, apalagi karena dari hari kita bisa lihat channel ini terus bertumbuh, dan semoga bisa bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Amin. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.